Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya ada di dalam kondisi sehat dan diberikan kelancaran ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan, mohon maaf baru bisa menyapa di pertemuan kelima ya, karena memang kurang dari 3 minggu, 2,5 minggu itu kami fokus menyiapkan dokumen-dokumen atau lampiran yang telah disusun sebelumnya ya, dokumen di dalam borang gitu. Makanya dengan kebijakan yang memang Vicon itu tidak diwajibkan untuk setiap pekannya, tetapi saya rasa perlu ada sentuhan komunikasi dua arah secara real time ya untuk memahami materi. Sebetulnya saat ini juga tengah berlangsung workshop kepegawaian Unsia ya dari Tendik dan seluruh dosen di lantai 3 ya di tempat kita akreditasi kemarin, tetapi saya izin barusan ke Pak Warek untuk menyapa mahasiswa dulu. Oke, di sini sambil menunggu yang lain juga ada Mbak Lestari ya, terima kasih kemarin juga sudah mensupport ya di dalam memberikan keterangan kepada asesor. Ya, terlihat asesornya sangat energik, sangat kritis gitu ya. Ini juga banget Pak. Ya makanya sebab itu Pak Sulhan tuh Kaprodi Komunikasi UGM ya. Pak Sulhan tuh memang orangnya kritis, energik juga gitu. Ya sebagai apa namanya bekal dan modal ya bagi teman-teman semua saat lulus nanti dari Unsia. Jadi sudah ada akreditasi B, itu baik sekali. Karena untuk mendapatkan A harus ada lulusan terlebih dahulu gitu. Kemudian siapa lagi kemarin yang hadir ke visitasi di sini? Kak Sinta. Sinta sudah tadi saya sapa, ada Mbak Lestari ya. Kemudian Mbak Rima nggak jadi ke sini ya? Atau memang online kemarin? Nggak jadi, ya. Ada Mbak Septi, ada Mbak Suci, Mbak Tuwia, Mas Rudin, ya long time no see ya. Jadi kita apa namanya? Apa di Vicon kali ini kita ulas. Iya, terima kasih ya. Itu ada hari apa ya? Ada donat dari Pak Rudin ya. Yang ya, saat sama Pak. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Saat syuting di itu ya, di laboratorium ya, di lab UNAS, gitu, lab Unsia. Baik. Oke, sambil apa namanya mengulas ya materi tentang copywriting. Sebetulnya mata kuliah ini ya keberlanjutan daripada praktik pemasaran. Ya, jadi copywriting ini salah satu tools ya di dalam pemasaran itu sendiri. Ya, ada yang disebut dengan, coba kita review sebentar ya supaya masuk benang merahnya. Ada yang disebut dengan bauran pemasaran. Ya, apa itu? Ada produk, ada price, ya, ada harga, ada produk, ada harga, ada tempat dan juga ada promosi. Nah, copywriting ini lebih berfokus pada bagaimana kita mempromosikan suatu barang yang sifatnya tangible maupun intangible. Sifatnya barang itu dapat dipegang, dapat diraba gitu ya, maupun produk itu berupa jasa atau intangible. Nah, untuk mereview sebentar. Di dalam promosi itu ada yang disebut dengan bauran promosi. Ada berapa elemen bahasana bauran promosi di dalam mata kuliah digital marketing kemarin? Untuk harganya itu, untuk jumlahnya itu ada 5 ya Pak? Ya, apa coba? Itu harga promosi. Apa? Lagi? Ada yang disebut dengan bauran pemasaran, ada yang disebut dengan bauran promosi. Bauran pemasaran itu terdiri dari konsep dasarnya awalnya adalah 4P, kemudian berkembang menjadi 7P, ya. Apa? 3P-nya itu people, kemudian ada physical evidence, ya, dan ada proses. Nah, selain dari bauran pemasaran, ada yang disebut dengan bauran promosi. Pertama apa?
advertising ya, bahasana ya, advertising. Kemudian ada sales promotion, kemudian ada direct marketing ya. Kemudian ada apa lagi? Ada public relation ya. Tadi ada public relation, ada sales promotion, kemudian ada direct marketing, kemudian ada advertising, satu lagi ada selain sales promotion itu personal selling. Oke. Nah, di dalam implementasi copywriting itu kita masuk ke dalam semua aspek, tetapi instrumen yang digunakan melalui tulisan ya. Jadi teman-teman semua, sorry. Sudah saya tanyakan mungkin ya pada beberapa slide di beberapa minggu ke belakang, apa yang membedakan antara copywriter dengan content writer? Coba diberikan lagi jawabannya secara lisan. Mungkin sudah beberapa menyampaikannya di dalam LMS ya, di dalam komentar gitu. Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara copywriter dengan content writer? Ada yang bisa menjawab? Iya, izin menjawab Pak Iksan. Ya. Kalau copywriter itu pekerjaan menulis dia itu harusnya berhubungan dengan semua kegiatan marketing ya. Jadi tujuannya memang mempromosikan, mengiklankan produk tersebut. Tapi kalau content writer itu isinya, kalau content writer pekerjaannya dia lebih konteksnya itu memberikan informasi dalam bentuk artikel, dalam bentuk opini gitu. Tapi dia agak-agak ini ya, agak tipis ya, karena content writer juga bisa mempromosikan. Tetapi kalau copywriting ini dia di bawah agensi. Kalau setahu saya biasanya dia di bawah agensi periklanan. Kalau content writer itu bisa masuk di bawah publisitas penerbitan. Seperti itu Pak Iksan, terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Sinta. Silakan dari yang lain, apa yang membedakan antara copywriter dengan content writer? Karena kan kita berbicara tentang copywriting ya. Apa yang membedakan copywriter dengan content writer? Selain Mbak Sinta tadi, katanya ada himpitan yang sangat tipis sekali ya. Ada irisan yang cukup tipis antara copywriter dengan content writer. Ya, silakan. Izin menjawab Pak, berdasarkan yang saya ketahui kalau content writer itu dia konteksnya lebih panjang gitu kan. Sementara untuk copywriter itu dari konten yang panjang itu tadi diringkas menjadi konten yang pendek dan lebih ditujukan untuk pengambilan keputusan. Jadi lebih kayak harus ada call to action untuk audiens itu mengambil tindakan, entah beli, entah klik ini dan itu seperti itu. Kalau yang content writer itu benar kata Mbak Sinta tadi bahwa dia itu lebih ke edukasi, informasi terkait produk atau brand tertentu. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Septi. Jawabannya sudah ada 2 dari Mbak Sinta. Yang laki-lakinya mungkin Pak Rudin boleh. Atau siapa lagi ya? Saya video Pak. Pak Widyo boleh, silakan Pak. Ya, siapa dulu Pak? Saya dulu atau teman dulu? Pak Widyo dulu mungkin, silakan. Oh iya Pak. Yang saya ketahui itu content writer melakukan content writing dirancang untuk mendidik atau menghibur Pak. Sedangkan copywriter membuat kopi yang dirancang untuk membujuk. Itu saja Pak yang saya tahu Pak. Oke, terima kasih Pak Widyo. Silahkan dilanjutkan yang tadi. Siapa ya tadi ya? Dan izin. Kalau saya ngambil kesimpulan mungkin lebih simpel gitu kan. Untuk copywriter itu sendiri itu orangnya atau yang melakukan kegiatan. Content creator itu sebuah pekerjaan, sama copywriting itu aktivitasnya itu sendiri. Jadi gimana? Tolong diulangi Pak Rudin. Copywriter itu orang yang melakukan kegiatan copywriting. Content creator itu sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan copywriting sama
copywriting itu aktivitasnya sendiri. Copywriting itu aktivitasnya. Oke. Oke, terima kasih ya. Ada jawaban dari Mbak Sinta tadi, kemudian dari Mbak Septi, kemudian dari Pak Widyo, dan dari Pak Rudin. Oke, teman-teman semuanya, untuk bisa membedakan secara eksplisit antara copywriter dengan content writer itu, copywriter itu adalah seseorang ya, atau disebut dengan subjeknya gitu, aktornya gitu ya, seseorang yang menulis ya, aktivitas menulis gitu ya. Copywriter itu adalah orang yang menulis ya, menulis naskah iklan. Nah, disebut dengan copywriter itu orientasinya pada apa? Orientasinya tadi betul ya, kata Pak Rudin, itu untuk mempersuasi dan hasil akhirnya adalah komersial ya. Nah, sedangkan content writer itu memiliki beberapa perbedaan dari 3 kategori. Dilihat dari media. Medianya apakah menggunakan blog ya, apakah menggunakan website gitu ya. Kemudian dilihat juga dari tujuannya. Tujuannya tidak selalu berfokus pada upaya mempersuasi, bisa saja sifatnya informatif, bisa saja sifatnya edukatif ya, atau hiburan, dan dilihat dari gaya penulisannya sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang copywriter, itu orientasinya pada upaya untuk membujuk atau mempersuasi ya halayak atau calon konsumen yang mendatangkan keuntungan atau komersial. Jadi copywriter itu orang yang melakukan aktivitas menyusun ya, merancang naskah-naskah iklan yang berorientasi pada komersial, tetapi content writer itu orang yang memang menulis ya, memiliki aktivitas menulis sesuai dengan apa yang dipesan, katakan seperti itu ya. Sebuah perusahaan ya menggunakan jasa content writer untuk apa? Untuk mengisi websitenya, atau juga untuk mengisi press release dari setiap event yang diadakan. Nah, sehingga aktivitas-aktivitas itu disebut dengan copywriting gitu ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua, copywriting ada 2 kata, apa yang disebut dengan copy dan apa yang disebut dengan writing. Copy itu adalah tulisan yang di dalamnya terdapat material iklan. Writing itu aktivitas menulisnya. Jadi copy itu kalau kita sederhanakan ya, suatu redaksi, suatu kalimat yang memuat material-material pesan iklan. Itu disebut dengan copy. Nanti ada template-nya begitu ya. Bagaimana penempatan headline, bagaimana penempatan foto ya, bagaimana penempatan elemen-elemen di dalamnya. Itu kan rekan-rekan saya harapkan sudah membaca itu ya, sudah membaca materi ya. Ada yang disebut dengan yedja ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya, khususnya di dalam poin ini ya, yaitu trust atau keyakinan. Kalau di dalam digital marketing itu AIDA ya, atau AISAS. Nah, kalau di dalam copywriting itu ada satu istilah yang membedakan, yaitu conviction ya. A-nya attention, apa yang membuat orang lain memiliki perhatian gitu ya. Kemudian interest-nya, apa yang membuat orang lain memiliki ketertarikan, apa yang merangsang ketertarikan, desire, kemudian hasrat untuk membeli gitu ya. Lalu conviction, ada keyakinan untuk melakukan pembelian, sehingga setelah melewati pada tahap keyakinan itu ada action ya, pada tahap akhir. Ada berapa jenis gaya copywriting yang telah rekan-rekan baca di dalam PowerPoint yang telah saya sajikan? Kalau nggak salah di pertemuan kedua ada berapa jenis? Halo, ada yang bisa jawab atau belum pernah dibuka materinya? Udah dibuka tapi lupa Pak, ini dilihat lagi. Ya. Ada 3 Pak. Apa aja? Ini kita
mengacu pada materi yang ini dulu ya. Jadi dilihat dari jenis gaya copywriting itu, ada yang sifatnya eksploratif. Apa bentuk dari eksploratif? Teman-teman nanti ketika menyusun kalimat ya akan membuat suatu naskah iklan itu dieksplor apa keunggulan dan kelebihannya. Contoh, teman-teman akan membuat suatu naskah iklan tentang handphone. Apa keunggulannya dari fiturnya, dari kameranya dan lain sebagainya. Tetapi tidak berhenti pada keunggulan fitur-fitur itu. Jelaskan benefitnya, manfaatnya ya. Nah, selain eksploratif, ada yang disebut dengan naratif. Naratif itu menceritakan, ya, menceritakan boleh dengan secara historikal ya, pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Kemudian poin ketiga yaitu argumentatif, berikan argumen. Nah, ini argumen ini bisa didukung atau diperkuat dengan apa? Dengan testimoni, gitu ya. Misalkan 9 dari 10 orang telah menggunakan produk A, B, C, dan lain sebagainya. Ada data dan ada fakta yang ditampilkan di dalam naskah iklan itu. Nah, kalau retoris itu biasanya hal-hal suatu redaksi yang dikemas gitu ya. Di dalam naskah iklan itu terlihatnya simpel, tetapi itu memiliki daya tarik atau magnet yang cukup kuat. Ya, retoris, ada permainan retorika di sana. Apakah itu ada persamaan bunyi gitu ya, nanti akan kita ulas di beberapa jenis headline gitu ya. Dan yang kelima itu sifatnya informatif. Jadi memberikan informasi langsung to the point, memberikan informasi terkait jasa atau barang yang kita tawarkan. Gitu ya. Nah, ini jenis dari gaya copywriting. Penjelasannya di sini ya. Silakan dibaca sendiri, tetapi intinya atau poin-poinnya adalah apa yang tadi telah saya jelaskan ya. Eksploratif, mengeksplorasi atau mengulas dengan tajam hakikat produk atau jasa yang akurat. Jadi apa nih kelebihan-kelebihannya, keunggulan-keunggulannya dieksplor gitu ya. Nah, kalau naratif berbentuk cerita, menguraikan produk diiklankan. Nah, rekan-rekan semua, di dalam pendekatan copywriting ini ada 2 kategori ya. Nanti akan di-share juga pada pada pertemuan yang akan datang. Ya, tulisan di dalam copywriter itu menggunakan soft selling dan hard selling. Siapa yang tahu tentang 2 istilah ini? Apa yang dimaksud dengan soft selling? Dia sifatnya membujuk atau merayu, jadi tidak secara langsung menjual, Pak. Tidak secara langsung, itu tidak poinnya. Secara langsung dia menjual, dia cuma bilang. Contohnya? Dia cuma bilang gini, kecap Banggo ini rasanya manis loh, seperti itu. Kalau dibikin masakan seperti ini, bla bla bla, semur atau apapun itu enak rasanya. Tapi kalau mute ya, Mbak Sinta. Keklik mute-nya tuh, di-unmute dulu. Saya unmute ya tadi ya? Enggak. Di tengah-tengah. Halo? Ya kalau hard selling seperti apa? Ya. Ya. Halo, Mbak Sinta. Pak, iya tadi ada telepon masuk. Ya, jadi kalau soft selling itu dia tidak secara langsung menjual produk tersebut. Jadi dia cerita dulu nih Pak, produknya enak, produknya bagus. Tetapi kalau hard selling, dia langsung menawarkan untuk membeli produk tersebut. Gitu. Ini lagi ada diskon loh, beli sekarang atau enggak hari Senin harganya naik. Jadi perbedaannya pada menjualnya itu yang satu enggak langsung, yang satu langsung, lugas. Lugas, oke. Bagus ya, betul, tepat sekali jawaban dari Mbak Sinta. Jadi kalau soft selling ini ya memberikan waktu yang lama untuk calon pembeli, kalau ini waktu yang singkat. Contoh, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya masuk ke mall.
diskon 30%, atau mungkin nanti ya mendekati atau menjelang akhir tahun atau beberapa perayaan baik itu Idul Fitri, Natal gitu ya, big sale gitu ya, promo terbatas sampai jam 10 pagi, masih tersisa waktu 45 menit. Nah, itu bentuk daripada hard selling. Hard selling itu suatu upaya ya, suatu cara untuk mempersuasi dengan memberikan waktu yang singkat. Artinya konsumen itu tidak diberikan waktu yang lama untuk berpikir. Ya sudah, cepat-cepatan saja. Waktunya sampai jam 10 contohnya. Masih tersisa 40 menit atau 30 menit atau mungkin 15 menit. Jadi orang didesak untuk melakukan pembelian dengan promo yang ada. Gitu ya. Nah, bentuknya seperti apa? Biasanya segera miliki ya, dapatkan segera ya, atau apapun itu yang bisa membujuk seseorang ya, mempersuasi seseorang untuk segera melakukan call to action. Kalau soft selling itu konsumen diberikan waktu yang cukup lama untuk berpikir sehingga nanti harapannya ada feedback yang diberikan. Nah, naskah iklannya dalam bentuk apa? Misalkan dalam bentuk brosur ya. Karena kita copywriting digital, ya nanti kita akan bikin brosur digital atau pamflet digital. Di sana diuraikan beberapa informasi sesuai dengan jenis atau gaya copywriting tadi ya, dari 5 jenis. Jadi nanti output dari mata kuliah ini, teman-teman semua membuat naskah iklan dengan memilih salah satu gaya copywriting. Apakah menggunakan eksploratif, mengeksplor keunggulan dan benefit, keunggulan produk dan benefit yang akan dirasakan oleh konsumen, atau naratif, menceritakan, atau informatif, langsung to the point, menginformasikan, dan lain sebagainya. Nah, soft selling ini biasanya kalimat-kalimatnya lebih banyak daripada hard selling. Hard selling lebih bersifat to the point, gitu ya. Nah, ini tambahan untuk memperkaya pengetahuan kita ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga ya, kalau nggak salah di dua kelas ini ya, ada 301 dan 303, ada Mas Pratik Suhendar. Ada di sini hadir Mas Pratik? Hadir Pak, halo, suara saya masuk Pak? Ya, kalau nggak salah di mata kuliah pengantar komunikasi digital atau corporate communication dulu sempat bercerita Mas Pratik ini sebagai copywriter ya? Iya betul. Mohon maaf sebelumnya izin off cam ya Pak, lagi di tempat kerja. Oke, nggak apa-apa. Saya minta ya testimoni atau pengalaman apa yang dikerjakan sebagai copywriter oleh Mas Pratik dari awal, misalkan suatu pesanan iklan itu diterima sampai pengerjaannya, konsultasinya, sampai publish atau sampai dengan pemilihan medianya seperti apa. Silakan Mas Pratik, kita ingin mendengar dari apa yang sudah dialami, dilakukan, dikerjakan oleh Mas Pratik. Silakan, gimana? Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau sharing aja. Saya di Brebes, Jawa Tengah, jadi masih skalanya UMKM kecil sih Pak. Biasanya tahap pertamanya itu ada pesanan untuk konten, misalkan satu produk makanan yang launching menu baru nih Pak. Pesannya kayak misalkan ini makanan untuk keluarga gitu. Jadi saya buatkan segmen pasarnya khusus untuk keluarga, misalkan kayak sop rendang ini enak dinikmati pas lagi panas gitu-gitu sih Pak. Jadi kita brainstormnya juga sesuai pasar, permintaan pasarnya gimana. Terus saya visualkan tulisan saya ke bagian editor, nanti jadinya kayak bentuk poster Instagram gitu. Poster Instagram, berarti Mas Pratik hanya membuat poster untuk dipublish di Instagram saja, atau ada bentuk yang lain? Kebanyakan customer saya mintanya untuk posting Instagram aja sih Pak. Jadi saya bagian copywriting penulisan headline atau tagline-nya saya lempar ke tim editor. Seperti itu sih Pak pembagian job desk-nya. Oke, nah di dalam pembuatan naskah iklan, apakah Mas Pratik menyusunnya di dalam bentuk kreatif brief terlebih dahulu atau bagaimana? Sebelum saya mempelajari mata kuliah ini sih, dulu hanya menggunakan tagline yang sering saya lihat di beberapa media yang lain, misal kayak CTA-nya kayak gimana, kayak yuk nikmati sekarang atau lainnya. Tapi setelah saya mempelajari, oh ternyata
copywriting ini ada tekniknya, ada aturannya. Saya baru paham nih di sini begitu, Pak. Iya, jadi memang secara konsep dulu ya, karena ada yang praktisi, ada yang memang di sini juga fresh graduate, ya kita berbicara tentang konsep nanti diperkaya dari pengalaman rekan-rekan semua. Itu di dalam menyusun naskah iklan itu ada yang disebut dengan creative brief. Contoh Mbak Sinta pengen membuat naskah iklan terkait apa jasa yang ditawarkan ya, tentang hewannya gitu ya, tentang apa translator bahasa hewan gitu kurang lebih ya, Mbak Sinta ke Mas Pratik. Nah itu ada data-data dulu yang harus Mas Pratik minta ke Mbak Sinta apa nih gitu ya, di sana ada mandatorisnya apa. Nah ini akan kita kerjakan untuk tugas 2 sebetulnya, tapi nggak apa-apa sebagai gambaran dulu saja gitu ya. Ada tahapan-tahapannya sampai bagaimana naskah iklan itu jadi, yaitu melalui penyusunan creative brief gitu. Berarti Mas Pratik belum pernah membuat creative brief? Belum sampai sedetail itu, paling saat brainstorming juga kayak kita menggunakan kata kuncinya apa, terus target pasar yang harus dituju apa, baru saya buatkan tagline-nya gitu sih Pak. Jadi nggak sampai sedetail creative brief gitu, cuma mungkin kedepannya saya akan melakukan teknik ini sih karena kan sudah ada pembelajarannya di sini gitu. Oke, tapi ditahan dulu, creative brief akan kita kerjakan setelah UTS. Gitu ya. Baik. Nah, ini kita akan mempelajari tentang bagaimana aplikasi atau latihan dari nanti ya di tugas 1 menyusun dan membuat headline serta menyusun kalimat penawaran. Itu dulu saja untuk tugas 1. Gimana Mbak Sinta? Iya, saya mau nanya Pak, mumpung ada Mas Praktik di sini. Ya, silakan. Mas Praktik kan copywriter ya. Kalau saya kebanyakan content writer. Tapi saya seringkali diminta sama kolega itu untuk di kalimat terakhir tuh juga ada calling of action, COA ya istilahnya ya. Calling to action. Nah, pertanyaannya apakah maaf ini mungkin agak menyimpang nih ya Pak Iksan. Ya, nggak apa-apa. Apakah dalam produk-produk content writing itu diperbolehkan seperti itu? Makanya tadi saya bilang kan tipis ini sebetulnya antara produk copywriting dengan produk content writing. Karena kami sebagai content writer juga di bawahnya suruh ditulis kayak gitu tuh ajakan eksekusi tuh. Ini ditujukan ke siapa? Ke saya apa ke Mas Pratik? Pak Iksan maupun Pak Praktik boleh. Kalau Pak Iksan kan dari POV dosen pasti pandangannya lebih luas. Maksud saya kita boleh nggak sih nyampur-nyampur kayak gitu Pak? Kan saya sebagai content writer, tapi kan disuruh ada ajakan juga nih, gitu. Oke. Tapi kan memang itu apa? Orientasinya untuk apa? Untuk komersial bukan? Enggak. Jadi saya content writer untuk kampanye daring kesehatan, khususnya di isu HIV dan AIDS. Nah itu dalam tulisan-tulisan yang saya buat, tujuannya adalah supaya setiap orang yang melakukan hubungan seks tanpa pengaman itu melakukan tes HIV. Nah itu kita harus mengajak orang-orang seperti itu gitu Pak. Nah ini kan jadi mirip-mirip sama produk copywriting ya, karena kan ada ajakan, ada bujukan, ada promosi betapa pentingnya tes HIV gitu Pak. Oke, saya izin dulu menjawab ya. Tadi sebagaimana saya jelaskan sepemahaman saya ya saat belajar di S1 dan S2 gitu ya, karena memang saya baru S2 belum doktor. Sepemahaman saya selama saya mempelajari tentang copywriting itu, copywriting dengan konten copywriter itu memang orientasinya untuk komersial Mbak Sinta. Adapun nanti ajakan ya atau upaya mengajak mempersuasi di dalam konten-konten writer ya, konten writer itu tidak menyalahi tidak menyalahi aturan. Copywriter dengan content writer itu kan sama-sama orangnya yang menulis, tetapi yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu orientasinya. Nah, di dalam kita menulis itu ada yang disebut dengan etika penulisan ya. Penulisan. Contoh, baik di dalam copywriter ya, seseorang yang menulis tulisan dengan material untuk komersial ya, copywriter dengan konten itu pertama apa ya etikanya? Pertama tidak hiperbola ya,
Artinya apa? Tidak melebih-lebihkan daripada fakta. Kemudian tidak palsu atau menipu, ya. Kemudian apa? Tidak, ini secara ini saja ya, karena apa namanya, kita bikin sederhana saja poin-poinnya supaya teman-teman langsung ngeh gitu, langsung paham ya. Kemudian tidak merugikan pihak lain. Nah, ini etika yang berlaku baik untuk copywriter maupun content writer. Yang membedakannya antara copywriter dan content writer, sebagaimana yang saya pahami itu tadi ya, dilihat dari medianya. Oh, medianya copywriter itu, kalau copywriter itu menggunakan media sosial media dengan teknik apa misalkan ya, atau menggunakan internet gitu ya, menggunakan SEO, SEM, yaitu orientasinya memang pada komersial. Tetapi kalau konten, mengisi website, mengisi blog gitu ya, dan lain sebagainya, itu kan ada perbedaan-perbedaan daripada muatan informasi, muatan tulisan yang digunakan untuk komersial dengan hanya konten saja gitu. Kemudian tujuannya jelas ya, copywriter itu lebih berorientasi pada komersial, tetapi content writer ya itu lebih bersifat apakah mengedukasi, ya mengedukasi tadi mungkin masuknya tadi tuh Mbak Sinta ya, untuk tidak melakukan free sex dan lain sebagainya, informatif gitu ya. Selain itu juga pada gayanya bersifat seperti apa. Biasanya dilihat dari jumlah tulisan, redaksi tulisannya lebih detail, lebih banyak dibandingkan dari muatan-muatan pesan yang ada di dalam apa namanya, copywriter tadi ya, di dalam hasil atau produk yang diciptakan oleh copywriter. Meskipun pendekatannya menggunakan soft selling gitu ya, di dalam bentuk brosur, tetapi dibatasi gitu ya. Bagaimana tulisan itu bisa menuntun konsumen atau calon pembaca itu sehingga tidak jenuh ya. Jadi intisarinya ada di dalam tulisan itu, meskipun relatif lebih panjang dibandingkan dengan hard sell gitu ya, antara soft sell dengan hard sell. Nah, ini etika penulisannya. Kalau tadi ditanyakan dari Mbak Sinta, apakah boleh mencampur adukan seperti itu? Ya, dilihat dari orientasinya. Sebetulnya kan untuk edukatif, untuk informatif, itu yang saya pahami. Nanti silakan rekan-rekan yang lain kalau ada pandangan yang lain juga boleh ya. Tetapi etika penulisan di dalam copywriter, pertama tidak hiperbola ya. Misalkan ampuh ya, teman-teman nanti membuat suatu kalimat penawaran tentang herbal ya, tentang obat gitu ya. 5 detik langsung apa namanya, 5 detik atau dalam waktu berapa menit langsung sembuh gitu kan. Itu juga kan harus dilihat juga realistiknya gitu ya, realistik atau tidak gitu. Kemudian palsu atau menipu ya, baik itu fakta yang disajikan, baik itu testimoni yang disajikan, dan tidak merugikan pihak lain. Ada beberapa redaksi-redaksi ya yang dulu ya, mungkin sekarang sudah tidak ada. Di bagian kaca belakang taksi-taksi itu ada tulisan contoh ya, mungkin Grab lebih murah daripada Gokar misalkan seperti itu. Dulu saya menemukan hal yang seperti itu, tapi bukan Grab dan Gokar ya. Ada yang melakukan apa namanya, praktik copywritingnya dengan merugikan orang lain, membandingkan pihak atau kompetitor yang lain. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam etika penulisannya. Nah, kemudian timbul lagi suatu pertanyaan, Pak, copywriting itu kan hasil daripada tulisan seorang copywriter. Apakah hanya dapat dilihat dalam bentuk tulisan saja atau tidak? Coba pertanyaan saya ini dijawab atau diberikan argumennya. Apakah copywriting ini hanya dapat diimplementasikan, hanya dapat didapatkan, hanya dapat dilihat di dalam bentuk tulisan saja, atau ada di dalam bentuk-bentuk yang lain? Ada yang bisa memberikan argumen, opini? Copywriting ini ya, apakah hanya luarannya, outputnya di dalam bentuk teks saja, naskah saja, atau bagaimana? Bahasana? Sekedar tulisan. Kemarin ada yang menjawab di LMS ya, terkait lebih efektif mana antara influencer dengan copywriting. Coba diberikan jawabannya lagi. Silakan. Lebih efektif mana, Mbak Lestari mungkin? Menurut Mbak Lestari? Saya boleh. Oh ya, Pak Yusuf dulu ya. Pak Yusuf Bayu. Gimana?
Kalau saat di LMS itu, saya menjawab diskusi itu lebih efektif mana antara copywriting atau influencer itu. Kalau pengalaman saya kan juga di bisnis juga. Itu kalau untuk influencer itu memang kelebihannya itu dia ketika kita ingin menarik pelanggan atau customer itu secara cepat gitu, cepat dan banyak gitu. Tapi efeknya itu sementara kalau di pengalaman saya gitu. Tapi kalau copywriter ini memang copywriter ini membangun sebuah brand memang lama. Cuman efeknya itu jangka panjang. Sehingga ketika kita menggunakan copywriting ini memang harus telaten, harus mencari kata-kata yang menarik, dan mungkin efeknya tidak secara langsung kita dapatkan gitu. Karena di situ kita membangun interaksi antara kita dengan konsumen. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Yusuf apa Mas Bayu nih? Pak Yusuf atau Pak Bayu ya? Ya dua-duanya aja ya. Silakan Yusuf. Pak Yusuf ya. Yang lain tadi siapa nih? Yang mau Ya silakan. Oh, Mbak Hasanah, gimana? Izin Pak, kalau yang saya jawab di LMS itu lebih efektif mana? Saya lebih memilih copywriting sih Pak ya, karena kan waktunya itu jangka panjang. Karena saat kita promosi kan nggak cuma sehari 2 hari gitu kan, itu terus kepanjangan, dan itu kan ada formulanya yang tadi Bapak katakan kayak Aicha gitu kan, itu kan pasti dibentuk, itu udah dipertimbangkan kata-kata yang bisa membuat seseorang itu mengingat produk itu kan. Kalau influencer sendiri itu kalau menurut saya kan ada batasan waktunya, mungkin dia udah nantinya sudah tidak mengiklankan produk itu lagi gitu kan. Jadi bagi saya lebih efektif copywriting sih Pak. Oke, jawabannya terima kasih ya Mbak Hasanah, Pak Bayu tadi jawabannya sama ya, lebih efektif copywriting daripada influencer. Ada nggak jawaban yang lebih efektif influencer Pak gitu ya daripada copywriting? Saya Pak, izin Pak. Ya silakan, gimana Pak Widyo? Saya kira lebih efektif influencer seperti dulu saat paket pertama dikuasai oleh JNE ya. JNT memakai Deddy Corbuzier sebagai influencernya dia. Semakin cepat dikenal masyarakat Pak karena menggunakan influencer Deddy Corbuzier tersebut. Ya itu kelebihannya dari influencer itu seperti itu. Semakin cepat gitu ya. Semakin cepat. Oke, terima kasih Pak Widyo. Ada lagi satu lagi yang punya jawaban yang sama, lebih efektif influencer? Boleh saya Pak? Boleh. Oke, Mbak Septi dulu, habis gitu Mas Praktik. Gimana Mbak Septi? Kalau pendapat saya sih tergantung kebutuhan ya Pak ya. Kalau misalkan untuk campaign jangka pendek, terus kemudian butuh penyebaran yang luas, itu influencer lebih efektif. Karena saya sendiri pun juga di agensi, jadi banyak mempekerjakan talent-talent atau influencer, dan banyak sekali brand-brand besar yang memanfaatkan ini untuk mempromosikan produknya, terutama kalau misalkan lagi ada launching produk baru. Sementara untuk copywriting, benar itu untuk jangka panjang, tapi itu untuk lebih ke orang emang nyari gitu. Jadi kalau misalkan lagi butuh sesuatu, karena kan copywriting, content writer itu kan lebih memanfaatkan SEO ya Pak ya. Jadi ketika ada orang nyari, terus kemudian ketemulah dengan copywriting atau content writing seperti itu. Jadi harus trafficnya dulu yang menuju mereka. Sementara influencer mereka tidak mencari pun, iklan ini akan sampai ke mereka juga seperti itu. Itu pendapat saya. Jadi tergantung dari kebutuhan si brand owner itu tujuannya untuk apa. Influencer gimana tadi? Influencer akan kalau influencer itu lebih ke karena mereka sudah punya audiens gitu kan. Jadi tanpa orang mencari, misalkan saya nggak lagi nyari tentang kosmetik nih gitu, tapi tiba-tiba dia masuk gitu. Jadi kan kalau influencer itu lebih gini ya, zaman sekarang ya, era sekarang itu konten-konten mereka itu lebih kita lebih tertarik gitu daripada hanya sekedar copywriting aja. Jadi kalau influencer itu entah dari foto, entah video, itu udah menarik secara visual gitu kan. Jadi ketika dia lewat itu pasti akan orang meskipun nggak kepikiran untuk ini kita cari kosmetik atau skincare gitu kan, itu udah bikin orang oh iya ternyata ini ya gitu. Akhirnya orang tertarik. Apalagi kalau influencer itu memang digunakan untuk campaign jangka pendek gitu. Jadi dibikin serentak bersamaan, ibaratnya kalau
buzzer ya, jadi di-push secara bersamaan gitu. Jadi orang-orang pada sementara kalau copywriting itu biasanya kalau bukan di caption sosmed atau di landing page seperti itu kan. Jadi kita harus paling nggak kita cari dulu produknya, dan karena itu cara kerjanya itu seperti memanfaatkan SEO, jadi baru kita bisa masuk ke copywriting-nya. Jadi kalau menurut saya memang tergantung dari kebutuhan si brand owner-nya gitu. Cuman kalau untuk pemasaran biar lebih cepat, saya lebih interest ke influencer karena memang sudah di era sekarang itu banyak sekali gitu brand owner yang lebih memanfaatkan ini gitu. Daripada sekedar pakai copywriter untuk bikin satu konten di sosial media mereka gitu. Karena saya juga sosial media manajemen kan Pak, dan banyak kerjasama juga sama copywriter, terus kemudian agensi-agensi influencer seperti itu. Dan rata-rata peminatnya hampir 1 tahun ini ya, 1 tahun lebih banyak mereka pakai influencer. Makanya sekarang banyak sekali agensi-agensi atau manajemen influencer yang bertumbuh gitu, banyak sekali yang lagi. Dari kalangan mana saja influencernya coba Mbak? Banyak sekali Pak. Jadi tidak hanya mereka yang misalkan mohon maaf sebentar. Pak Widyo, siapa tahu menjadi influencer. Influencer tapi ya Pak ya, bukan influencer, influencer. Mohon maaf ada paket. Jadi kalau untuk influencer itu kita itu kan saya handle beberapa agensi. Nah itu dari mulai yang nano sampai mikro, jadi yang followernya kecil sampai besar, dan itu dari beberapa niche akun ya, ada yang lifestyle, ada yang fashion, ada yang parenting, jadi tergantung. Jadi ketika ada masuk dari sponsor gitu ya, dari klien yang masuk, mereka cari dengan SOW seperti misalkan cari yang usia sekian, kontennya tentang parenting, terus punya ada engagement rate-nya berapa gitu ya, itu baru kita share ke grup, ke seluruh talent, dan mereka apply untuk ikutan campaign ini, baru nanti diseleksi sama si brand owner. Jadi brand owner juga yang nentuin, saya mau pakai yang talent ini seperti itu. Dan itu sampai sekarang itu saya mulai dari pegang 2 manajemen sampai sekarang mau 7. Banyak, setiap hari itu banyak sekali. Jadi saya karena saya dulu sosial media manajemen ya, itu udah mulai berkurang gitu kan Pak. Jadi kayak lebih ke brand owner udah mulai ke ini semua ya, ke influencer semua gitu. Jadi mungkin itu bisa salah satu bukti bahwa untuk campaign yang sekarang ini lebih banyak di influencernya, lebih efektif ke influencernya. Tapi ya itu tadi kembali lagi ke kebutuhan ya. Kalau misalkan kalau yang klien saya yang untuk e-course, terus kemudian untuk untuk training itu mereka masih pakai copywriting, jadi masih butuh landing page, kemudian untuk konten Instagram yang caption seperti itu. Kembali lagi sesuai kebutuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak Septi, praktisi juga ya Mbak Septi ini. Luar biasa ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau mungkin dilihat juga dari STP-nya ya. Segmentasinya siapa, ya sudah itu pakai influencer yang sekiranya itu memiliki relevansi dengan target audiensnya gitu. Coba dari Mas Pratik tadi belum tersampaikan jawabannya, gimana pendapatnya Mas Pratik? Sebenarnya saya mau menyampaikan tapi hampir udah disampaikan sama Mbak Septi, jadi saya menyampaikan sedikit tambahan aja. Kalau menurut saya pribadi, waktu saya jawab di Adlink itu saya pilih influencer karena influencer udah punya masanya sendiri Pak. Jadi betul seperti Mbak Septi, misalkan kita punya produk kecantikan, kita tinggal hire influencer yang di bidang kecantikan aja gitu, yang udah terjamin. Misal dengan 15.000 follower atau 20.000, dengan kemungkinan terjualnya kan sangat besar gitu, daripada dengan copywriting yang kita menyajikan hanya untuk orang yang mengikuti kita atau ibaratnya hanya untuk orang yang udah kenal gitu loh Pak. Jadi menurut saya untuk penjualan copywriting menggunakan influencer itu menurut saya lebih bisa diandalkan sih. Memang seperti yang disampaikan tadi, tergantung masanya dan kebutuhan, tapi di masa sekarang yang serba digital, menurut saya copywriting udah sedikit tidak relevan dengan apa yang sedikit-sedikit FYP, influencer yang banyak pengaruh di sosial media. Jadi menurut saya influencer lebih bisa diandalkan sih Pak. Segitu. Terima kasih. Sebentar Mas Pratik. Cara kerja influencer itu seperti apa? Sepengetahuan Mas Pratik. Saya pernah 2 kali sampai 3 kali hire influencer di bagian food blogger. Jadi
kita punya kita punya owner yang restonya ingin dipasarkan, Pak. Sebelumnya saya udah menggunakan copywriting selama 2 bulan. Itu memang menarik beberapa peminat di makanan. Follow akun Instagram. Saat saya hire influencer 2 kali dalam 1 bulan, followersnya naik drastis sampai 3.000-an. Mungkin sekarang udah nyentuh 5.000. Jadi ini berdasarkan pengalaman dan pendapat pribadi, lebih bermanfaat. Pokoknya lebih work di influencer karena mereka menginformasikan produk, menginformasikan barang jualnya tuh langsung ke customer yang ke followers yang memang sudah suka sama ini influencer gitu loh, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih ya jawabannya. Sudah ada variatif ya, sangat bervariatif dari beberapa rekan-rekan di sini yang memberikan pandangan. Ada yang menyebutkan lebih efektif copywriting, lebih efektif influencer, atau mungkin disesuaikan dengan siapa segmentasinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kembali lagi pada poin ini ya di atas, copywriting itu apakah outputnya luarannya hanya dalam bentuk tulisan? Ya, copywriting itu tidak hanya di dalam bentuk tulisan, ya outputnya. Sehingga misalkan teman-teman melihat di Facebook ya, kalau masih aktif di Facebook, di Instagram, di TikTok gitu ya, ada muatan-muatan persuasi atau muatan pesan iklan gitu ya dalam bentuk video ya atau audio visual gitu ya, ada videonya, kemudian ada ada suaranya, ada pesannya di dalam bentuk vokal gitu ya, verbal vokal, kemudian juga ada audionya, ada musiknya dan lain sebagainya. Itu kan di dalam menyusun redaksi-redaksi itu melalui tahap copywriting tadi, disusun oleh seorang copywriter ya. Lebih lanjut nanti kita akan belajar menyusun ya atau merancang creative brief. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata elemen-elemen di dalam menyusun kalimat penawaran suatu barang, baik itu produk maupun jasa, itu seperti ini langkah-langkahnya. Walaupun saya nggak tahu gitu ya, di beberapa agensi, di beberapa biro iklan, termasuk yang dilakukan oleh Mas Pratik itu menggunakan atau melalui tahapan-tahapan seperti itu atau tidak. Bentar, ada yang nyanyi ya. Nah, tadi ya, pertanyaan kedua, lebih efektif mana copywriting dengan influencer? Kalau kita melihat, oke, influencer itu digunakan pada niche market yang sudah diketahui. Apa yang disebut dengan niche market yaitu ceruk pasar ya. Jadi segmentasinya sudah diketahui dengan jelas. Mahasiswa ilmu komunikasi angkatan pertama itu niche marketnya gitu ya. Kemudian juga lebih dikerucutkan lagi angkatan pertama buat laki-laki atau buat perempuan. Nah, itu niche market. Tetapi influencer itu sendiri ya menggunakan public figure, menggunakan tokoh masyarakat, ya menggunakan artis, menggunakan beberapa orang-orang yang memang dapat merepresentasikan atas calon konsumen dari produk kita, itu kan disusun dari dipersiapkan dengan menyusun kalimat-kalimat penawaran di dalam copywriting gitu ya. Teman-teman melihat di media massa, di televisi, bagaimana seorang public figure ya, seorang tokoh masyarakat mempromosikan mari umroh bersama UAS dan lain sebagainya. Apakah itu bukan produk daripada copywriting? Jadi copywriting itu suatu tulisan yang memang mendasar ya, dipersiapkan dari awal gitu ya. Tadi dikatakan bahwa sekarang mungkin Mbak Septi melihat bahwa sudah beralih ke influencer. Mas Pratik juga lebih efektif ke influencer, pandangannya seperti itu. Tetapi bagaimana influencer itu bekerja untuk mempersuasi, ya, untuk mempersuasi, untuk menstimulus calon konsumen atau calon pembaca, calon orang-orang yang akan membeli atau menggunakan produk atau jasa kita itu disusun di dalam bentuk copywriting. Ada naskahnya, gitu ya. Kan kalau artis-artis gitu ya yang akan melakukan adegan syuting dan lain sebagainya itu kan ada naskahnya gitu ya, ada briefnya. Begitupun dengan penyusunan naskah iklan tadi ya. Apakah itu berupa naskah yang memang betul-betul naskah? Contoh tadi Mas Pratik menyatakan saya biasanya membuat poster yang dipost di Instagram.
Tetapi tidak hanya dalam bentuk itu, copywriting pun luarannya, outputnya tidak hanya sebatas pada naskah yang dapat dilihat saja. Apa yang terdengar dari audio pun, misalkan dari apa namanya, dari radio, itu dapat dikatakan sebagai produk daripada copywriting. Karena apa tagline yang disampaikan, apa headline yang disampaikan, isinya apa yang disampaikan, itu kan semata-mata merupakan hasil daripada susunan copywriting tadi yang telah dirumuskan oleh copywriter. Memang pada awalnya konsep awal atau pemahaman dasarnya copywriting itu berupa naskah gitu. Tetapi tidak hanya berupa naskah, ya, audiovisual itu juga merupakan luaran daripada copywriting. Clear ya sampai di sini ya. Nah, kembali lagi pada pertanyaan, lebih efektif mana copywriting dengan influencer? Keduanya pun bisa dikolaborasikan gitu. Cuman dilihat dari waktu, lebih stabil copywriting. Secara digital maupun non digital, ketika brosur itu dicetak, artinya secara konvensional lalu bertebaran, berserakan gitu ya di ruang-ruang kampus, di jalan-jalan kampus atau di jalan umum, ketika ada orang lihat, orang baca, sampai informasi iklan itu. Gitu ya. Nah, begitupun di dalam ruang virtual gitu kan, di dalam ruang virtual ya, ketika kita yang menjadi segmen pasarnya masuk kategorinya kita buka Facebook, kita buka Instagram, buka TikTok, masuk, kita baca, kita dengar sampai. Jadi waktu yang dimiliki oleh copywriting itu relatif lebih stabil gitu ya. Jadi lebih permanen gitu ya di dalam produk dari copywriting tadi untuk menyampaikan, untuk mempersuasi pesan-pesan iklan tadi terkait barang atau jasa. Sementara influencer ya sifatnya kondisional ya, ketika itu memang ditujukan kepada anak-anak muda sebagai niche marketnya, ya sudah, anak muda yang ditentukan itu melalui media apa, apakah TikTok dan Instagram, ya sudah, hanya sebatas dapat mengakses atau dapat mendapatkan informasinya itu di dalam Facebook, di dalam Instagram dan TikTok. Di luar daripada media digital itu, di luar daripada media sosial itu, segmentasinya tidak dapat mendapatkan informasi. Itu ya yang bisa saya tambahkan. Oke. Kemudian kita poin-poinnya saja ya. Ini oke, di pertemuan ketiga kita belajar tentang brand and positioning ya. Brand and positioning itu saya rasa apa yang disebut dengan brand, apa yang disebut dengan positioning sudah rekan-rekan pelajari di dalam mata kuliah digital marketing. Coba saya ingin mereview. Siapa tahu masih belum paham ya. Mbak Rima deh, apa yang dimaksud dengan positioning, Mbak Rima? Positioning. Yang dimaksud dengan positioning? Belum dibaca. Maaf. Ya, itu kan ada STP ya, ada segmentasi, ada target, ada positioning. Apa yang dimaksud dengan positioning? Siapa yang tahu? Pak Jan, boleh Pak Jan? Siapa ya yang raise hand tuh? Mas Fatah, silahkan. Iya Pak, izin itu memberi pendapat. Ya. Positioning itu menurut saya adalah penempatan brand perusahaan di dalam benak orang-orang sehingga orang-orang tersebut ketika melihat sebuah produk akan terpikir brand tersebut. Misalnya ketika orang melihat produk air mineral seperti yang Aqua lakukan dengan itu positioning dia melalui iklan-iklan, ada Aqua, jadi di benak orang-orang secara otomatis kalau melihat produk air mineral langsung bertanya ada Aqua, begitu Pak. Positioning ya, beli apapun produknya, apakah Le Mineral, apakah Alfamidi, ataukah apa mereknya, tetap yang teringat itu Aqua gitu ya. Iya Pak, betul. Gitu ya, kekuatan untuk menanamkan brand ke dalam benak konsumen gitu ya. Kalau kita melihat positioning itu dilihat dari berada di mana sih produk kita atau jasa kita. Coba kita kerucutkan ke dalam kategori Blue Ocean strategi ya. Apakah produk kita atau jasa kita ini sudah banyak kompetitornya? Nah, tinggal kita menghadirkan apa sih yang terbaru.
Contoh, Universitas Siber Asia ini kan sebagai universitas pertama ya berbasis cyber. Sekarang sudah banyak sekali cyber di Indonesia, ada UICI, ada Universitas Cyber Muhammadiyah dan lain sebagainya. Apa sih yang membedakan? Mungkin kompetitor kita ini belum mengadakan fitur belajar secara sinkron, tetapi kita ada fiturnya secara sinkron. Buktinya sekarang kita kuliah di dalam mode sinkronnya real time gitu. UT yang negeri juga berbasis modul kekuatannya gitu ya. Tidak ada atau mungkin sekarang di beberapa unit ya, di beberapa wilayah juga sudah memfasilitasi terkait dengan video conference gitu. Tetapi yang mempelopori misalkan hanya Universitas Siber Asia yang menggabungkan pola belajar sinkron dan asinkron gitu ya. Belajar di dalam LMS secara mandiri, juga belajar dengan dosennya untuk bisa berdiskusi di dalam waktu yang bersamaan real time gitu. Nah, kalau kita melihat dulu sebelum banyaknya pesaing-pesaing Universitas Siber Asia mungkin masuknya ke dalam Red Ocean Strategy. Artinya kita Universitas Siber Asia ini satu-satunya kampus ya. Kalau kita kerucutkan lagi, satu-satunya kampus swasta yang memang menerapkan metode pembelajaran real time dan sinkron dan asinkron. Tetapi sekarang sepertinya sudah berbeda, bukan berada pada Red Ocean Strategy, ada pada Blue Ocean Strategy. Banyak kompetitor kita yang hampir sama dengan yang kita miliki sekarang ya, metode pembelajarannya, kemudian sumber dayanya, mahasiswanya ya, dari latar belakangnya dan lain sebagainya. Nah, positioning itu menempatkan pada apa sih yang membedakan antara perusahaan kita dengan perusahaan yang lain gitu ya. Apa sih yang membedakan antara produk kita dengan produk yang lain yang memang orientasinya pada penanaman ya nama brand ya, reputasi perusahaan di dalam benak konsumen tadi. Betul yang dikatakan oleh Mas Fatah. Itu yang disebut dengan positioning ya. Ada USP, unique selling proposition. Apa keunikannya gitu. Contoh, saya seringkali memberikan contoh tentang Starbucks gitu ya. Apa sih yang membedakan antara Starbucks dengan Janji Jiwa gitu ya, kopi Janji Jiwa atau kopi-kopi yang lain lah, kopi apalah banyak sekarangnya, kopi kenangan, kopi apapun itu. Nah, Starbucks kalau kita cermati dengan seksama itu menawarkan gengsi ya, menawarkan prestis gitu ya. Ketika orang nongkrong kemudian beli satu kopi lalu diposting, itu kan ada kebanggaan. Bukan hanya tentang produknya, tetapi Starbucks itu sudah tertanam di dalam mindset sebagian konsumen itu tempat yang apa? Yang eksklusif, yang elegan, yang mewah gitu ya. Kita tidak membeli produk, tetapi kita membeli gengsi gitu ya. Kita tidak membeli jam, tetapi kita membeli kemewahan gitu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai positioning dari suatu brand maupun suatu jasa gitu ya. Itu untuk mereview terkait yang disebut dengan positioning gitu, terkait brand dan positioning ya. Di pertemuan ketiga itu mengulas saja dari materi digital marketing. Nah, di dalam kita nanti menyusun naskah iklan, hal yang harus diperhatikan jangan sampai kita menawarkan atau menulis pernyataan yang tidak mengundang perhatian konsumen kita. Jangan sampai konsumen itu berpikir siapa peduli dengan produk Anda, atau memangnya kenapa, apa yang membedakan produk Anda dengan orang lain gitu. Dan itu tidak terjawab di dalam naskah yang kita buat gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu apa untungnya buat kita? Nah, di sini teman-teman ada beberapa jenis headline ya. Pertama, benefit headline, yaitu menawarkan keuntungan. Jadi langsung pada keuntungan, contoh diskon. Nah, keuntungan ini dibagi kepada keuntungan ekonomis juga keuntungan psikologis gitu ya. Ekonomisnya diskon berapa persen, atau beli satu dapat satu gratis ya. Buy one get one free gitu ya. Paket ekonomis, paket berapa gitu ya, parcel buah jadi berapa gitu harganya. Lalu keuntungan kedua yaitu keuntungan psikologis. 3 cara jitu menurunkan berat badan, 3 cara jitu menghafal menghafal rumus kimia contohnya dan lain sebagainya ya. Nah, ini tentang jenis headline yang pertama, yaitu benefit, manfaat dan keunggulan yang dimiliki oleh produk atau jasa kita. Kemudian curiosity headline itu menawarkan atau memberikan rasa penasaran gitu. Misalkan teman-teman, saya rasa semuanya pernah mengklik suatu tautan yang memang itu teman-teman rasakan teman-teman merasa penasaran gitu. Ini rahasia saya. Nah, rahasia apa?
diklik baru deh ketahuan gitu ya. Ibu ini berhasil, oh ternyata berhasil. Atau mungkin contoh ya, ada beberapa nama figur gitu ya yang memang itu memiliki kesamaan dengan orang ini sehingga dikatakan meninggalnya siapa gitu. Padahal bukan yang dituju itu bukan public figurnya, tetapi memang orang yang bersangkutan gitu. Itu penasaran gitu ya, mengarahkan konsumen untuk melakukan klik gitu ya, atau untuk membuka dari slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Biasanya di Instagram tuh, wah kok slide pertama menarik, buka lagi ke slide kedua, buka lagi, oh ternyata penawaran ini. Yang ketiga news headline, yaitu bersifat pengumuman informasi ya, fakta baru, seminar terdahsyat, penemuan menggemparkan gitu ya. Silakan nanti teman-teman menyusun dan membuat headline-headline yang bervariatif ya, tanpa sama persis dengan apa yang dicontohkan di dalam PowerPoint ini. Kemudian selective headline ini menyasar pada kalangan-kalangan tertentu, artinya niche marketnya sudah ditentukan, khusus member, khusus pria, khusus wanita, khusus anak-anak gitu ya, khusus mahasiswa gitu. Silahkan nanti dikembangkan lagi redaksi selanjutnya. Gimmick headline ya, ada pengulangan bunyi dan ada tipuan gitu ya. Pengulangan bunyi misalkan jualan terus, rezeki mulus gitu ya, modal gratis, hasil bombastis dan lain sebagainya. Itu gimmick headline, ada dalam pengulangan bunyi dan ada tipuan atau kejutan. Udah transfer belum? Ada masuk ke email atau masuk ke WA. Loh, siapa yang udah transfer? Kita klik linknya atau kita buka emailnya gitu ya. Kok kamu gitu sih sekarang dan lain sebagainya. Silakanlah teman-teman bisa berkreasi sendiri gitu ya dengan headline-headline yang apa yang dimaksud dengan headline? Headline itu adalah kepala itu ya, kepala judul gitu ya. Ada yang disebut dengan headline, ada yang disebut dengan tagline. Kita berbicara tentang headline dulu ya. Karena suatu webinar ya menyatakan hal yang paling besar persentase di dalam naskah iklan itu ditentukan oleh headline. Sebelum mereka atau calon konsumen membaca isi naskah kita atau kalimat penawaran kita, yang dibaca adalah headline dulu. Menarik apa tidak? Menarik lanjut baca, nggak menarik nggak lanjut baca. Menarik headline-nya ya sudah kita klik, kita buka, kita baca sampai akhir. Nggak menarik boro-boro gitu ya, pengen baca. Kemudian ada fear headline, itu untuk menakut-nakuti. Ya, contohnya ada awas, hati-hati, jangan sampai bisa gitu ya. Ada question headline, itu dalam bentuk pertanyaan ya. Sudah cek Tokopedia apa belum gitu ya? Sudahkah Anda minum Yakult hari ini dan lain sebagainya. Ada question ya, quote gitu ya, kata-kata bijak gitu ya. Kata-kata bijak ini bisa mengadopsi dari apa yang disampaikan oleh tokoh publik gitu ya. Ini yang nggak di mute siapa ya? Yang ini sifatnya quote gitu ya, baik dari kata-kata bijak gitu ya, seseorang atau dari buku boleh ya. Kemudian ada comment headline, kalimat perintah, buka bersama di sini yuk gitu ya. Kalimat kalimat perintah itu ditandai dengan kalimat perintah ya. Ayo sedekah ya, stop pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ada claim headline ya, jadi mengaku-ngaku terbesar, terdahsyat, termewah, termurah, terlaris oleh gitu ya. UNI headline ya, itu berbicara tentang kamu dan saya gitu. Saya mengajak Anda, jadi sentuhannya langsung ke personal gitu ya. Saya akan tunjukkan tips untuk menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu gitu ya, dan lain sebagainya. Ada kata-kata aku dan kamu, saya dan Anda di sana. Lalu menantang ya, teaser headline itu, buktikan kemampuan Anda sekarang. Anda pasti akan tergoda, tunjukkan bakatmu gitu ya. Itu tergantung dari produknya. Biasanya ini buktikan kemampuan Anda, webinar-webinar gitu ya, atau pelatihan-pelatihan. Lalu ada merek headline gitu ya. Yaitu headline yang baik adalah headline jenis ini mencantumkan nama atau logo perusahaan dalam. Nah, ini merek headline ini sebetulnya ada di dalam semua jenis headline ya. Jadi nama merek pasti ada. Jadi merek headline ini sifatnya lebih umum, lebih general. Kurang lebih ada 13 jenis headline yang teman-teman harus perhatikan. Juga saya ingin menekankan pada pertemuan kedua ya, pertemuan kelima dan pertemuan kedua. Ya, saya kembali ulas di sini. Pertemuan
kedua berbicara tentang 5 jenis gaya copywriting tadi. Pertama, eksploratif apa? Eksploratif itu mengeksplor keunggulan, benefit ya. Kemudian naratif menceritakan, argumentatif memberikan argumen, didukung dengan fakta boleh, ya. Argumen kita sebagai penulis boleh. Retoris mengungkapkan kebenaran sejujurnya. Gaya dan jenis katanya seperti apa? Sederhana namun memukau. Nah, lebih sederhana, memukau ya. Dan diproyeksikan agar tidak ada bantahan terhadap pesan yang disampaikan. Informatif ya, bersifat informatif. Nah, ini elemennya ya, elemennya sama saja. Saya rasa sudah paham di mata kuliah digital marketing ya. Nanti juga teman-teman saat pengerjaan tugas 2 dan UAS nanti harus bisa menunjukkan mana elemen attention-nya, mana interest-nya, mana desire-nya, conviction-nya, dan tindakannya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian ini adalah sebentar tugas ya. Petugas. Jadi untuk mata kuliah ini sebetulnya harus banyak-banyak latihan. Ya, latihan. Ya, latihannya dalam bentuk tugas ini, boleh. Teman-teman, kita lihat pada poin pertama, silakan mengisi kategori produk tangible dan intangible ya, sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nih, ada 5 poin. Di sini kategori produk tangible apa? Produk yang bisa disentuh, dibawa pulang, dimakan, dipakai, ya. Nah, kategorinya fashion boleh, teman-teman, Mbak Lestari boleh jilbab, boleh mukena, boleh ya, boleh sepatu. Kuliner boleh, kuliner tradisional boleh, silahkan. Saya bebaskan. Tapi ini kategorinya. Ini di sini diisi dengan foto ya. Fashion apa? Sepatu, simpan fotonya di sini. Kuliner apa? Misalkan kuliner khas Bogor berbahan dasar talas. Apakah itu bolu kukus talas ataukah yang lain? Kesehatan boleh, obat herbal atau alat kesehatan gitu ya. Alat rumah tangga boleh apa? Misalkan kompor listrik ya, alat jus dan lain sebagainya. Lalu IT, ada handphone ya, ada laptop, ada tablet gitu ya, dan lain sebagainya. Ini produknya yang tangible yang bisa bisa dibawa, bisa dirasakan, bisa dibawa pulang, bisa dipegang. Nah, saya minta di sini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman, di poin kedua, setelah mengisi kategori produk, Anda diminta membuat minimal 5 jenis headline dari produk yang Anda tentukan. Jadi saya semuanya kasih kebebasan. 5 jenis headline ya, tulis. Kan tadi ada 13 headline tuh. Ya, ada yang menakut-nakuti gitu ya. Awas, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Ada yang penasaran gitu ya. Ada yang bertanya tadi ya terkait dengan jenis-jenis headline-nya. Lalu teman-teman buat dari gaya penawarannya, buat semuanya ya. Eksploratif tadi apa, keunggulannya apa? Keunggulan dari produk ini. Naratif, cerita, argumentatif, retoris, informatif. Ini untuk produk yang tangible. Produk yang intangible, jasa ya. Ini berbicara tentang jasa, pariwisata, silakan. Batu Malang misalkan atau Jogja, silakan. Lalu bikin juga jenis dan contoh headline-nya, silakan. Dari 13 jenis headline itu pilih 5 saja. Lalu, sorry ini belum saya belum saya ubah ya. Bukan niche market ya, sama ya. Ini juga sama jenisnya, mengikuti sini ya, eksploratif, naratif, argumentatif, retoris. Jadi semuanya seperti itu. Kemudian pendidikan, misalkan jasa TOEFL ya, jasa pendidikan itu ya les privat gitu ya, dan lain sebagainya. Event itu boleh dari wedding organizer ya, dari event organizer juga boleh. Silahkan ditentukan namanya apa. Jadi ini diisi oleh foto ya, foto. Lalu kesehatan. Nah ini tadi jangan sampai tertukar ya, produk intangible dan produk tangible. Kalau di atas produknya, kalau di sini yang di bawah jasanya.
Ya, misalkan sekarang sudah ada tuh jasa konsultasi dokter, Alo Dokter atau apapun itu jasanya kesehatan. Apa? Lalu yang kelima asuransi. Jadi masing-masing dituliskan 5 headline. Bebas. Dari 13 jenis headline pilih 5 saja. Lalu dari 5 jenis 5 gaya copywriting, 5 gaya tulisan copywriting, silahkan dibuat penawaran-penawarannya. Saya bebaskan. Paham? Ada yang ditanyakan? Pak Ihsan izin bertanya apa? Ya, gimana? Siapa dulu nih? Balas siapa tadi? Mas Pratik, balas tadi dulu deh. Iya. Ini Pak mau tanya, kan ada jenis eksploratif, naratif, argumentatif, retorasi, informatif. Kan itu kan ada fashion, ada 5 tagline ya. Nah, apakah satu tagline itu harus misalnya produk A ya, misalnya fashion itu Wardah, kecantikan ya. Apa harus mencakup 5 jenis eksploratif, naratif, argumentatif, retoratif atau informatif, atau ketika Wardah itu punya satu tagline itu masuknya mana gitu? Yang gimana itu Pak? Jadi beda ya, enggak gini Mbak Lestari. Ini jenis dan contoh headline-nya. Di sini contoh. Tulis juga ya, tadi jenis headline-nya apa? Contoh. Nah. Contohnya explore. Oh, ini itu sebentar. Nah, seperti ini tambahkan ya, benefit, kemudian ada apa lagi? Ada news headline, selective headline gitu ya. Wah, itu silahkan. Kita belajar dulu dan lain sebagainya, bebas ya. Jadi benefitnya apa dari fashion ini, Mbak Lestari? Apa? Mbak Lestari milih jenis headline-nya ini. Ayo, maksudnya sepatu dengan gimana. Tadi contohnya kalau benefit headline itu seperti apa redaksinya? Contohnya benefit ekonomis, benefit psikologis gitu ya. Tampil percaya diri dengan sepatu ini gitu ya. Sepatu apa, sebutkan mereknya. Itu kan benefit psikologis. Nah, antara jenis dengan jenis dan contoh headline ini tidak usah memiliki relevansi dengan gaya ya, gaya copywriting. Terpisah saja. Bebas saja. Jadi di dalam benefit ini nggak harus eksploratif, naratif, nggak harus. Nggak apa-apa, nanti kita koreksi bareng-bareng. Apakah yang ditulis misalkan Mbak Lestari nulis benefit, tapi kok isinya news headline gitu. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Nanti kita bahas kok tugasnya ini. Gitu ya. Paham ya Mbak Lestari ya? Iya Pak, paham Pak. Nah, jadi kalau headline ini beberapa kata saja yang menjadi judul. Kalau gaya copywriting ini adalah isinya, ya, kalimat penawarannya, gitu ya. Kalimat penawaran itu deh. Kalau ini jenis dan contoh headline. Judul, untuk judul naskah iklannya ya, gitu ya. Oke, kalau sudah paham, tadi siapa lagi yang ingin bertanya? Pak, saya Lim Jungji Pak, ingin bertanya. Iya, gimana Mas? Jadi total untuk tugas 1 ini produk tangible-nya 5, yang intangible-nya 5, total 10 ya Pak ya? Betul. Oh, oke. Jadi satu untuk produk headline. Aku tambahin. Aku bingung juga sama kayak si Mas kamu. Mas Lim, gimana? Jadi Pak Iksan, untuk kategori produknya sendiri, ini kita bisa ngambil foto bebas atau harus dari produk yang belum terkenal atau gimana Pak? Bebas saja. Bebas saja ya. Oke. Pakai konsep ATM saja, amati, tiru, modifikasi. Tapi harapan saya jangan menggunakan headline yang sudah ada. Kalaupun ada, dirubah sedikit aja. Di sana ada kreativitas kita yang bekerja, gitu aja. Untuk yang masih pemula, kalau Mas Pratik ini udah sat lah intinya gitu. Oh,
ngambil headline orang lain, ganti nih redaksinya, tapi arahnya ke sana gitu, boleh. Fashion, sepatu, apapun mereknya boleh, atau punya merek sendiri kebetulan sebagai pengusaha boleh. Gitu Oke, ya. Pak, jadi saya cukup Pak, terima kasih Pak. Ya, siap, sama-sama. Ada Pak, lagi? maaf saya bingung jumlahnya Pak. Ini ada 10 produk ya Pak? Ya kan Pak? Iya. Nah 10 produk ini masing-masing satu produk itu 5 jenis headline. Iya. Berarti kita bikin 50 headline ya Pak? Betul. 50 headline dan 50 kalimat penawaran. Oke. Iya. Ya, iya. Banyak ya Pak? Ini sampai sebentar saya buka. Sampai 26 November berapa lama ya? Ya memang latihan 20. 1 minggu cukup atau mau saya tambahkan? 2 minggu boleh Pak, dengan sangat 30 aja ya. Rabu deh. Ya. Rabu 30 November ya. Akhir bulan nih. Mendekati gajian ya. Gitu. Rabu. Masih panjang, sekarang masih tanggal 18. Selective headline gitu. Ya dulu, soalnya kan dulu juga saya begini Mbak Sinta. Ya nggak apa-apa ya. Ya Pak, ya Pak. Gimmick headline ya, kemudian question headline. Nih. Dari Pak Rudin nggak ada pertanyaan? Sudah Tanya Pak. Mewakilkan semua. Iya, mantap ya. Pak Iksan tanya Pak. Ya silakan. Itu boleh nggak pakai multi language Pak? Biasanya mungkin ada bahasa daerahnya atau bahasa Inggris gitu. Boleh. Jadi ya kreativitasnya. Nanti kita akan belajar kreativitas. Jadi Bapak Ibu semuanya rekan-rekan, saya ingin informasi juga ya. Mata kuliah ini apa namanya, pengembangnya Pak Anggoro. Ya, pengembang. Jadi begini, kalau ada yang masih bingung, sistem perkuliahan itu tim teaching ya. Ada dosen pengembang itu yang bertanggung jawab membuat materi. Ya kan, materi video, materi PPT, modul, kuis, tugas. Ada dosen anggota tim teaching. Saya di sini sebagai anggota. Memang dulu saya sebagai pengembangnya, makanya ini materi-materi saya ya. Kalau materi-materi yang template-nya beda tampilannya, itu materi-materi Pak Anggoro. Tapi kita kolaborasikan saja ya. Kita kolaborasikan saja dengan materi-materi yang saya unggah di sini. Esensinya sama kok gitu ya. Saya brainstorming dengan Pak Anggoro sama kok gitu. Cuman mungkin susunan materinya berbeda. Pak Anggoro mana dulu, saya mana dulu gitu. Saya orientasinya teman-teman bisa berlatih tentang pembuatan headline dan kalimat penawarannya. Nanti sesudah UTS kita akan menyusun kreatif brief, dan UTS-nya nanti outputnya, UAS-nya akan menghasilkan naskah iklan dalam bentuk poster digital atau leaflet digital. Jadi sifatnya digital, yang kemudian diposting di akun sosmed masing-masing. Nanti dikirimkan linknya saja ke saya biar saya cek gitu. Nah, untuk tugas 1 paham ya? Ada pertanyaan lain? Saya mau bergabung rapat di atas ya. Jadi begini ya, benefitnya apa gitu. Tidak berbeda-beda ya jenis headline-nya dari setiap produk, boleh. Ininya juga boleh. Makanya ini latihan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Oh ya, gimana Mbak Hasanah? Untuk produknya berarti kita foto, maksudnya yang kita input itu fotonya saja ya, bukan ya, flyer iklan iya. atau apa? Fotonya saja, foto. Misalkan oh kulinernya karedok misalnya, Mbak Hasanah nih, Mbak siapa? Sorry, Hasanah Alatas ya, Mbak Hasanah Alatas. Kulinernya apa misalkan? Ya sudah, misalkan di sini kulinernya kebab, nah, bikin jenis-jenis headline-nya. Question, Anda sudah makan kebab misalkan, mari datang ke mana gitu. Anda belum makan kebab gitu, atau pakai gimmick ya, pengulangan bunyi yang sama, selektif gitu ya. Kebab harga mahasiswa gitu ya, kebab rasa pelajar ya, harga pelajar dan lain sebagainya, dengan yang dilengkapi dengan kalimat penawaran. Logikanya kalimat penawaran ya, gaya copywriting dalam kurung kalimat penawaran ini lebih panjang redaksinya daripada headline. Kan headline hanya judul, nah kalimat penawaran ini lebih panjang.
2 baris, 3 baris boleh. Gitu ya. Clear ya? Oke, sama-sama. Nanti siang saya post di LMS supaya bisa download template-nya ini. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri saja ya. Ini kita mengulas poin-poinnya saja dari pertemuan 1 sampai 5 ya. Pak, izin saya bertanya boleh Pak? Ya silahkan. Gimana Mas Baharudin? Itu tugasnya jadi kan nanti dikirim template-nya itu langsung dikerjakan di template-nya atau bagaimana ya Pak? Ya boleh. Ya boleh ya. Nanti ditambahkan nama di sini ya. Nama, iya, NIM, kelas ya. Kelas Baik, gitu Pak. aja. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Oke, kalau begitu mudah-mudahan ulasan singkat tentang copywriting ini bisa dipahami dan dikerjakan tugasnya ya. Karena orientasinya sebetulnya lebih banyak ke praktiknya, ke latihannya daripada teori. Teori penting, teori perlu ya, tetapi lebih banyak praktik atau latihannya. Terima kasih saya sampaikan. Saya juga akan bergabung ke atas ya untuk mengikuti rapat. Mau nanya kenapa ya tidak bisa maksud ke link absen ya? Siapa ya ini ya? Ini saya buka apa namanya? Buka Zoom-nya di kelas 303 ya. Nah, untuk kelas copywriting digital KM 301 nanti tolong dikoordinir oleh ketua kelasnya siapa yang mengikuti Vicon siang hari ini ya. Bukannya kebalik ya, Pak? Ya, saya kan bukanya di KM 303 nih. Di KM 301 itu saya hanya bagikan link ya. Iya. Oh iya ya, 301 isi absen berarti. Mbak Evelyn Viviani tolong dikoordinir ya, Mbak Evelyn. Nanti di grup WA aja siapa nama-namanya. Jadi saya isikan hadir di presensi Vicon. Gitu saja ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya di hari Jumat ini. Mudah-mudahan sehat dan lancar selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.